Setiap hari, kamu pasti sering dihadapkan oleh banyak pilihan. Beberapa pilihan itu akan berdampak kecil, dan ada juga yang berperan besar bagi perubahan hidupmu. Tentu saja, nggak ada pilihan yang sempurna. Akan tetapi, dengan berpikir objektif, kamu bisa memilih pilihan mana yang akan lebih bermanfaat dan sesuai dengan tujuanmu ke depan. Gak jarang kamu merasa sudah berpikir objektif, padahal belum. Misalnya, kamu beranggapan sudah membuat keputusan yang adil buat anggota kelompokmu, tapi ternyata hanya memudahkan salah satu anggota saja. Berpikir secara objektif akan memudahkanmu merumuskan masalah. Dengan kata lain, kamu bakalan bisa memaksimalkan setiap potensi yang kamu miliki. Objektivitas adalah melihat dan menerima sesuatu sebagaimana adanya, tanpa memasukkan ketakutan, kondisi psikologis, kepentingan pribadi, atau pengalaman di masa lalu dalam proses melihat dan menerima. Ada banyak cara buat kamu melatih kemampuan berpikir objektif. Di video ini, Kreatif akan membagikan 5 cara berpikir objektif yang akan membantu kamu dalam menyelesaikan masalah. Pertama, selalu cek ulang penilaian kamu terhadap suatu kondisi atau kejadian sebelum menyikapinya. Pengecekan ini bisa dilakukan dengan menanyakan dirimu sendiri beberapa hal sebelum memutuskan sesuatu. Misalnya, kamu melihat orang yang kamu taksir Dinda diam-diam mengambil kunci jawaban ujian semester. Hal yang objektif adalah, apa kemungkinan Dinda mengambil kunci jawaban? Misal, Dinda disuruh dosen. Atau bisa jadi Dinda memang mau curang di ujian semester. Tanyakan lagi, apa yang membuatmu berpikir 2 kemungkinan itu? Terus, cara cek kebenarannya gimana nih? Tanya langsung ke Dinda atau ke dosen? Apa manfaat dan risiko untukmu saat terjun lebih jauh ke kejadian tersebut? Kamu mau meluruskan asumsi dalam pikiranmu? Apakah kamu ingin kunci jawaban tidak diambil oleh orang yang tidak berhak? Atau karena kamu terdorong ingin memastikan Dinda anak yang baik seperti yang kamu suka? Kedua, kamu harus tahu kalau kata hati dan perasaan perlu diimbangi dengan objektivitas, agar perencanaan hidup kamu bisa terhindar dari resiko. Ketika kamu passion di bidang seni dan ingin menjual karyamu sendiri, kamu memiliki gaya lukisan yang unik namun jarang disukai orang awam. Namun, kamu memaksakan diri untuk menjual di suatu pasar, padahal kamu tahu bahwa kondisi dan peluang karyamu laris terjual itu sedikit. Akhirnya, kamu rugi jutaan rupiah dari modal yang kamu keluarin. Apabila kamu berpikir objektif, kamu mampu mempertimbangkan resiko dengan baik dan menyisipkan objektivitas dalam pertimbangan perencanaan pemasaran. Selanjutnya, cari tahu penyebab dirimu sendiri susah objektif. Misalnya, apakah ada topik tertentu yang membuat kamu defensif? Atau adakah situasi yang tidak kamu sukai atau bikin kamu tidak nyaman? Kalau bisa, mulai tanyakan ke diri sendiri, seberapa sering kamu memasukkan sesuatu ke dalam hati ketika disinggung sesuatu? Seberapa sering kamu menilai orang lain dari penampilannya? Nah, kalau kamu tahu yang bikin kamu emosi dan subjektivitas yang kamu punya, hal-hal ini bakal bisa kamu antisipasi. Terakhir, minta orang lain untuk verifikasi pandanganmu. Dengan memasukkan perspektif orang lain, kamu jadi punya tambahan bahan untuk pertimbangan ulang objektivitas kamu. Tentunya, kamu tidak bisa mempercayai semua orang. Kamu hanya perlu menanyakan ke orang-orang yang kamu anggap ahli dan bijaksana. Berpikir objektif akan membantumu memilih hal-hal yang paling bermanfaat bagimu maupun orang lain. Selain itu, kamu juga akan mendapatkan hasil atau tujuanmu lewat keputusanmu atas berbagai macam pilihan. Yuk, mulai latih kemampuan berpikir objektifmu mulai dari sekarang. Jangan lupa untuk kasih komentar dan lihat video-video Kreatifpedia lainnya. See you!